Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ketakutan itu bahaya karena bisa mengganggu imunitas tubuh. Orang harus percaya diri, harus pede, meskipun harus hati-hati tapi harus tetap pede. Dengan demikian imunitas tubuh kita terjaga. Jadi ya sudah seperti itu, semua orang punya cara untuk menjaga diri masing-masing. Kemudian tentang Pak Ahmad Siddiq, saya tahu banyak karena dulu saya masih ingat, ini sekaligus ijazah pada cucu-cucunya. Kalau sama anaknya tidak berani saya. Sama cucu-cucunya. Saya masih ingat Mbah Ahmad Siddiq itu sangat loyal sama yang namanya negara. Kita tahu beliau adalah termasuk orang yang bintang ketika Muktamar Situbondo, ketika NU pertama kali nerima asas tunggal yaitu Pancasila. Kayak apa ulama-ulama kita, ya mulai Mbah Ahmad Siddiq, Mbah Ali Maksum, Gus Dur, Mbah As'ad, semuanya lah, termasuk Mbah Mun, semuanya loyal sama negara sehingga NU menerima asas tunggal. Itu saya masih ingat karena bapak dulu perwakilan dari NU cabang Lasem. Beliau pernah ngundang Mbah Ahmad Siddiq di sini, zaman itu zaman Pak Dzufar ikut ngundang ke sini bapak saya. Itu saya menangi beliau ngisi pengajian di hallnya buyut saya, Mbah Umar bin Arabi. Jadi saya ini zuriyahnya Mbah Umar bin Arabi sama dengan keluarganya Ki Hamid Pasuruan. Itu beliau cerita bahwa kemenangan Islam itu tidak harus kita yang menang kangelan. Kadang Allah bikin orang lain yang kangelan, kita yang ikut menang. Jadi dulu kata beliau banyak ulama ketika kita diserang Jepang, saya masih ingat, saya karena pas itu ikut ke Lasem karena saya santri sarang, Mbah Mun ngisi di Lasem, saya ikut di Lasem karena saya masih keluarga. Itu ulama-ulama itu mimpi dibacakan ayat ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzi yafrahul mu'minun. Itu dulu itu ada pertarungan besar antara kerajaan Romawi dan kerajaan Persia. Kita tahu Romawi itu Nasrani. Saya ulang lagi, Nasrani itu percaya adanya Allah, adanya Tuhan, dan percaya adanya kitab samawi. Sementara musuhnya itu Persia, orang yang tidak bertuhan, tidak berdasar kitab samawi. Ketika Persia mengalahkan Romawi, itu orang Islam ikut susah karena terus dibully sama orang-orang kafir Mekah. Orang kafir Mekah adalah orang yang tidak punya kitab samawi. Katanya orang kafir Mekah, iku lho balamu jute duwe kitab jarene dihubungan mbek langit, nyatane perang keok, paling kon ya podo. Jadi ada analogi bahwa kalahnya orang Nasrani itu dianggap simbol kekalahan orang yang bertautan atau berhubungan dengan langit. Akhirnya orang Islam susah. Saking susahnya orang Islam sampai Abu Bakar itu tanya, ya Rasulullah, lalu orang Romawi menang itu kapan? Terus ada surat turun fidit isinin, ya kira-kira 3. Abu Bakar pas itu belum alim-alim amat, jadi ngartikan 3 itu ya 3 betul, sehingga beliau masyhur itu cara Jawa totoan itu kimar, pokoknya nanti Romawi pasti menang 3 tahun lagi. Akhirnya ketika datang itu taruhannya dengan 10 unta, datang ke Rasulullah, Nabi menjelaskan, loh ndak, bid'u itu mabena salas ilatis itu 3 sampai 9, kamu jangan bilang 3. Ya sudah, taruhannya ditambah sampai 100 unta. Tapi pembuktiannya enggak 3 tahun tapi nunggu 9 tahun. Sampean jangan tanya, berarti dulu pernah taruhan halal. Zaman sebelum ngaji saya sampean sudah sering taruhan, jadi jangan nyalahkan saya. Nanti itu ada ilmunya, namanya nasah mansukh. Dan taruhannya Abu Bakar enggak kayak sampean. Taruhan yang sangat-sangat demi Islam, bukan demi hadun nafsi. Betul. Ketika tahun ke-7 orang Islam itu menang. Gila ya, tahun 9 itu umat Islam menang. Menangnya umat Islam mengalahkan musyrik Mekah itu di Badar. Romawi mengalahkan Persia. Gara-gara Romawi mengalahkan Persia itu cara berpikir orang tuh rubah. Ternyata langit itu ada, kekuatan langit itu ada. Sehingga meskipun akhirnya orang Kristen bilang ada Trinitas, terus mereka keliru dalam mengartikan Isa, tapi ada sekian nabi yang mereka sebut dan mereka hormati. Ada sekian kesamaan. Sehingga dalam Islam, saya ulang lagi, dalam Islam, andai kan disuruh milih orang komunis sama orang Nasrani, Islam tentu sama-sama kerjasama, milih sama yang Nasrani, karena ini ahli kitab, kerjasama loh, bukan milih menjadi Nasrani.
Nanti kapan salah paham, senangannya terus bully. Itu semangatnya pasti hasad ya. Nah, terus lalu relevansinya dengan Indonesia gimana? Wa yauma idzi yafrahul mu'minun. Ketika orang Romawi yang punya kitab samawi mengalahkan Persia yang tidak punya kitab samawi, itu orang Islam ikut bunga, ikut gembira. Itu semua kiai banyak yang mimpi seperti itu. Ini cerita Pak Ahmad Siddiq. Saya dengarin itu. Ternyata betul. Jepang itu nggak dikalahkan Indonesia. Jepang, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh apa? Sekutu. Akhirnya Jepang pulang. Pas Jepang pulang, Indonesia merdeka. Itu dulu kiai-kiai sudah nakwil bahwa menangnya Indonesia itu tidak harus mengalahkan penjajah. Pokoknya nanti penjajah ada yang mengalahkan. Jadi orang Islam zaman itu tidak bisa mengalahkan Persia. Yang mengalahkan itu Romawi. Tapi orang Islam ikut gembira. Itu sebenarnya wa yauma idzi yafrahul mu'minun binasrillah. Jadi orang itu cara berpikir Quran itu beda. Sehingga saya ini cerita ke cucu-cucu Mbah Siddiq karena ya nasabnya sama sampai saya, karena sama-sama sampai Mbah Sambu. Bedanya keluarga saya lewat Mbah Abdul Azim, kalau yang keluarga sini lewat namanya Mbah Yusuf. Itu saudara sama Mbah Abdul Azim, sama-sama sampai Mbah Sambu. Tapi keinginan saya tentu bukan sekedar silaturahim gagah-gagahan diceluk Gus. Celuk Gus repot. Nak ora alim ra pantes. Nak beling ra pantes. Salam template 1.000 jaluk swarga. Kok mentalane 1.000 jaluk. Kamu nginep di hotel 100.000 itu tidak cukup, apalagi untuk bayar apa? Surga. Itu nggak sopan sekali. 1 juta ya nggak bisa itu. 100 juta juga nggak jelas juga. Terus sampai mendingan nggak usah salam template. Malah nggak mungkin masuk surga kalau. Jadi dulu yang namanya zuriyah, sampean tenang saja, nasab sampean tidak kalah dengan kita, karena nanti setelah di kuburan itu gus-gus itu nggak penting. Semua kalau ditanya bapak kamu siapa, jawabannya siapa? Nabi Ibrahim. Sudah parmin parlan hilang semua, sudah aman pokoknya nanti. Karena kalau nanti ditanya malaikat bapak kamu siapa, jawabnya Nabi siapa? Ibrahim. Makanya saya itu pemuja Allah yang serius. Sampean ya pemuja Allah, tapi kan kadang kurang alim. Saya ini pemuja Allah serius. Saya itu kalau ngaji, ya ngaji biasa belajar, itu sering nangis, nangis seneng. Misalnya saya baca tadi, Miftahul Jannah la ilaha illallah, luang kunci kok dikasihkan. Kita ini masuk neraka gak pantas, enggak bawa kuncinya kok masuk. Harusnya kita ini masuk surga, kita kan pegang kunci surga, gak pegang kunci neraka. Maka aneh kalau kamu masuk neraka itu aneh. Coba kita pegang kunci surga apa kunci neraka? Tapi ada teman saya suun rokok anu kunci ini. Karena tidak ada pintunya. Terus saya bilang, kamu kok tahu? Memangnya mau ke sana kata saya. Saya tidak punya rencana tahun neraka. Karena nanti di antara syafaatnya Quran itu orang kalau mau masuk neraka tidak jadi. Ya nggak apa-apa ya, diatur sendiri. Jadi di antara syafaatnya Quran itu orang nggak jadi masuk neraka. Jadi syafaat itu ada 2, dari neraka diangkat ke surga, dan itu bisa lama itu. Tapi kalau syafaatnya Quran itu yang belum masuk neraka supaya nggak jadi masuk neraka. Karena neraka juga punya aturan, dia juga kena aturan fikih. Jadi betul ini, saya ada bujan. Jadi kena konstitusi apa? Fikih. Sama tak ceritani syafaatnya Quran itu ada orang itu beling itu fasik. Itu dihafal surat Tabarok. Hafal betul. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata. Pertanyaannya gini, boleh enggak orang menginjek surat Baqarah? Boleh enggak? Enggak. Padahal orang hafal Quran itu artinya ayat itu ada di hatinya. Fa inna wa ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'ana. Allah tidak akan menyiksa hati yang menyimpan Quran, yang jadi flash disknya Quran, yang jadi rekaman Quran. Singkat cerita orang ini hafal. Pas ketemu Mungkar Nakir prosedur kan, ini orang fasik mau diantemin sama Mungkar Nakir. Prosedur ya, dia kan prosedur standar. Si surat Tabarok akhirnya menjelma jadi seseorang yang gagah berani. Kamu nggak boleh nyiksa orang ini. Saya ini kalamullah. Kalau kamu nyiksa dia berarti nyiksa saya. Kamu berani sama kalamullah. Wah ya tidak berani dari Mungkar Nakir. Tapi orang itu nakal, harus saya gebukin. Tapi kata Quran tadi, tapi saya di situ pasti kena saya. Oh debat.
nggak ada lajnahnya, ini nggak ikut. Kalau Gus Firjon ikut jadi lajnah. Kalau jadi lajnah pasti kroninan, kalau santrinya dimenangkan nanti. Akhirnya debat. Ya sudah, kita ketemu Allah. Akhirnya Mungkar Nakir sama Quran tadi surat Tabarok datang sowan sama Allah. Terus kata Allah, memangnya kenapa Mungkar Nakir? Saya harus nyiksa dia karena dia fasik ya Allah. Memangnya kenapa surat Tabarok? Saya ada di situ. Menurut aturan orang tuh nggak boleh injak-injak Quran. Kalau dia nutuk saya, nutuk Quran, itu harus dikasih tahu fikihnya Mungkar Nakir. Akhirnya Allah ngendikan gini ke surat Tabarok, ya sudah terserah kamu. Kalau terserah pulau Gusti, Mungkar Nakir nggak boleh nyentuh orang ini. Ya sudah selamat. Sehingga terus itu sama baca di termasuk mujizatnya surat Tabarok di tafsir Ibnu Katsir banyak. Karena tadi logikanya malaikat itu juga kena aturan fikih. Sehingga banyak ulama termasuk Said Muhammad ngendikan pertanyaan Mungkar Nakir itu tidak semua orang kena. Kalau semua orang kena, nanti kalau tanya Nabi Muhammad, waman nabiyuka, kacau kan jamnya. Nabi kamu siapa? Lu saya ini nabi. Iya kan? Lah nanti kalau pas ketemu Nabi Ibrahim, waman abuka, jadi repot kan? Makanya ada kiai yang guyon kalau ditanya marep buka, saya ini guru tauhid sembrono. Saya ini ngajar Ummul Barohin, kamu tanya marep buka. Masyhur itu keramatnya Imam Malik itu. Ada Ashabu Malik, rajulun min ashabi Malik, beliau ditanya Mungkar Nakir marep buka manabiuka. Imam Malik datang, ini seumur-umurnya itu ngajar tauhid. Kok kamu bedai enggak sopan kamu. Dan kita berharap barokah sampean ngaji nanti itu. Yes. Malaikat itu anak sungkane itu. Jadi dan saya meskipun guyon itu serius. Bedanya orang alim sama ndak itu di situ. Kalau orang alim itu guyon itu masih benar, masih serius. Coba saya bacakan ayatnya. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Terus lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Artinya kalau Mungkar Nakir dengan penampilan garang gitu, berarti ada ketakutan apa enggak? Ada, padahal ciri utama walinya Allah tidak ada ketakutan. Makanya itu termasuk dalilnya Sayyid Muhammad, tidak semua orang alami seperti itu, karena wali-wali itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wah anak kiai ketemu karena kerja buat tidur wedek. Iku dredege ora kok pertanyaan itu, nak konan santri piye? Lho isen wis kiai dihanjuti Mungkar Nakir. Malu gak kira-kira? Mesti pelengane konan santri piye? Nah jawabannya gampang karena pernah ngajar tauhid. Makanya Sayyidina Ali ini cerita ini ada di kitab Nurul Dholam. Sama lihat di kitab Nurul Dholam karangannya Syekh Nawawi Banten. Itu Sayyidina Ali itu ya, andekan orang biasa mungkin ya agak-agak hasut, tapi ini wali gak boleh kamu katakan hasut. Dia itu mangkal sama Umar. Orang kok setiap orang pernah dibentak. Apa dia berani bentak Mungkar Nakir? Penasaran dia. Bagaimana perangnya Umar itu berlanjut enggak gitu kira-kira. Akhirnya minta, ya Allah saya minta kasyaf. Ya karena yang minta Sayyidina Ali karena mau wajar dituruti sama kasyaf. Dilihat Sayyidina Umar pas meninggal itu. Jadi hasud itu ya kadang penting asal baik. Loh betul, bahasa Kanjeng Nabi kadang la hasada illa fisnaten. Itu Nabi bahasakan ya hasad. Gus Firson aja yang nafsirkan ghobtoh itu kan gaya-gayanan sebagai ulama. Aslinya Nabi ngendikannya itu la hasada illa fisnaten. Ulama yang ganti itu namanya ghobtoh. Wong Nabi sendiri nyebut hasad kok kamu tafsiri ghobtoh. Ya hasad ya hasad. Udah ada usah ditawil-tawil pokoknya gitu. Kalau sama nggak percaya nggak apa-apa. Kok gitu aja kok repot. Karena sama nggak percaya kemungkinannya dua. Satu nggak ngerti. Dua sama-sama alim kan dari awal kalau sama-sama alim kan laisali alimin ayuqallida aliman akhor. Kita nggak perlu saling mengikuti. Ngapain hasud? Biasa aja. Akhirnya Sayyidina Ali kasih. Pas Umar bangun, setelah mati kan bangun, setelah meninggal bangun. Mungkar Nakir datang dengan perang yang sangat garang. Itu digambarkan Sayyidina Ali matanya itu kalkidril ghali. Kayak apa? Kendil yang apa? Menganga. Wah seru. Sayyidina Ali senang, paling takut ini Umar. Senangnya bukan main, wah ini mesti takut Umar. Biasa. Ternyata enggak, Umar malah bangkit. Woi Mungkar Nakir, kamu tahu menghadapi siapa? Itu betul ini.
Kamu itu menghadapi temannya ahabbal khalqi ilallah. Yang diandalkan temannya bukan dia. Kamu tahu yang kamu hadapi, saya ini teman kekasihnya Allah. Jadi boleh kamu mengandalkan Mbak Virjon. Tapi nanti resikonya mungkar tanya, itu Virjon siapa? Wah itu masalah itu kan. Makanya syaratnya wali itu harus ma'rufun fis sama. Di langit sudah populer. Makanya dulu ada orang yang saking seninya Abdul Qadir ditanya apa saja jamnya Abdul Qadir Al-Jilani, itu aman karena beliau populer. Makanya program kita harus populer dulu di langit. Nah, itu nanti kalau dicatut oleh santri-santri nggak apa-apa. Kalau nggak populer nanti ditanya, itu siapa? Masalah ini. Umar itu yang dibanggakan itu, kamu tahu saya siapa? Ya enggak tahu. Saya ini temannya kekasihnya Allah. Temannya Muhammad. Iya, Muhammad Rasulullah. Wah, mikir, waduh. Repot. Loh, di dunia aja gitu kan, temannya presiden, temannya panglima, apalagi ini temannya Sayyidul Awalin wal Akhirin. Di dunia aja bilang temannya presiden, menteri, orang sudah takut, apalagi ini temannya Sayyidul Awalin. Hanya makan nangkir terus konfirmasi sama Allah, gimana ya Allah ini ngadepi. Sebetulnya diandalkan itu temannya, bukan dia. Wah, akhirnya sama Allah dibilang, ya bu, ya sama seorang seperti itu bu yang sopan. Terus semenjak itu mungkar nangkir itu nggak selalu berpenampilan seperti itu, sangat. Jadi semoga itu konsisten sampai nanti. Jadi kamu kalau ingin nggak takut mungkar nangkir, jadi wali dulu. Karena syaratnya tadi hanya wali sing la khaufun alaihim wa lahum yahzanun lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Jadi orang itu kalau ngaji itu harus khatam. Jangan semuanya kena pertanyaan. Nanti kalau semuanya kena pertanyaan nanti repot. Kalau Nabi Muhammad ditanya waman Nabi Huga, Nabimu siapa? Lu kan terus jadi aneh. Jadi makanya ngendikane Sayyid Muhammad semua ulama lah, nggak ada am kecuali ditaksis, kecuali sifatnya Allah. Misalnya bikulli syai'in alim, ya benar-benar bikulli syai'in. Tapi kalau am semuanya pasti ada taksis, meskipun dalam muhawarah muhadasah biasa. Misalnya contoh gampang, istri kamu baru seneng kamu, mas nak pengen apa-apa itu lapor aku, gak apa-apa mas, mesti aku seneng sama lapor. Iku dia aku pengen wayo. Wah langsung jadi apa wae. Mesti apa wae, maksudnya kecuali itu. Gitu. Padahal kalau ngomong, mas sampean ingin apa saja tak dukung. Sampean bilang, pengen iku wayo. Kira-kira disetujui apa enggak? Sama seperti kita kalau punya teman akrab, wah senang omahku gak apa-apa, anggap ya omahmu dewe, terus mlebu-mlebu kamar. Jadi tidak ada am kecuali di taksis. Artinya kalau ada cerita bahwa orang mati pasti ngalami ditanya mungkar nangkir, itu pasti ada am yang di taksis. Itu pasti juga dialami para anbiya, para auliya. Karena ciri utama wali itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kemudian saya yang mau cerita ya, supaya sampean bisa menghadapi dunia global ini, tak bawa tafsir Munir termasuk tadi. Kenapa orang Islam, Rasulullah SAW itu lebih senang kalau yang menang itu orang Nasrani Romawi, ketimbang yang menang itu orang Faris, dalam hal ini ateis. Karena orang ateis itu lebih ngeri. Sebetulnya beberapa penemuan sains, terutama di ilmu medis, itu orang Amerika, kayak cloning. Tapi orang Amerika itu masih dilarang oleh gereja untuk mengaplikasi, karena nanti bayi cloning itu dipakai suku cadang. Di Amerika masih ditentang oleh fatwa-fatwa agama, baik Islam maupun Kristen. Tapi di Cina itu dipraktekkan, karena nggak ada halangan agama. Di Cina itu biasa ada kondom diolah lagi jadi alat-alat aksesoris. Di Amerika tidak ada karena masih ada agama, masih ada larangan. Sehingga orang Islam itu lebih takut kalau yang menang itu Persia, karena terus cara berpikir ternyata Tuhan itu tidak ada, langit nggak ada perannya. Jadi ketika yang menang Nasrani masih berpikir itu pertolongan Tuhan, meskipun mungkin cara mengatakan Tuhan beda dengan kita. Tapi ada satu kesamaan bahwa kekuatan samawi itu ada. Jadi disebut ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim saghlibun. Di sini diterangkan oleh Syekh Nawawi supaya kamu tidak salah paham. Sebetulnya saya
kamu katakan misalnya wah itu paham liberalisme, sebenarnya saya tidak tersiksa. Cuma takut yang mengatakan seperti itu cek goblokir atau ngaji gitu. Itu aja masalah saya. Ini saya baca ini karangannya Syekh Nawawi karena tadi kata Mbah Firjon ngaji itu harus sama orang yang bersanad. Saya ini kalah sama beliau itu berkali-kali. Secara nasab saya harus manggil Mbah. Secara silsilah ilmu saya juga kalah lagi. Saya sering disewani sama cucu-cucu Syekhona Khalil. Kiai Siddiq itu termasuk murid dekat beliau Syekhona Khalil. Kalau itu berarti kan Gus Firjon, Ahmad, terus Mbah Siddiq. Mbah Siddiq ngaji Syekhona Khalil. Syekhona Khalil itu pernah ngaji langsung sama Sayyid Zaini Tahlan. Berarti beliau dari Sayyid Zaini Tahlan itu baru generasi kelima. Sementara saya itu sudah ke-7 atau ke-6. Saya, Mbah Mun, Mbah Karim misalnya, Mbah Hashim, Mbah Mahfud Termas, Sayyid Abi Bakar Sato yang arangnya Anatul Tolibin, baru Sayyid Zaini Tahlan. Berarti saya ke-7, kalah lagi. Tapi untuk jadi wali biasanya cepat saya. Karena syaratnya jadi mbah itu ngalah demi putu. Jadi kalau beliau ngotot, saya dulu Gusti, saya mbahnya. Wah itu mbah yang nggak baik. Pasti jatahnya dikasihkan apa? Cucunya dulu. Makanya Abdul Muthalib itu orang yang dapat wangsit, tapi yang jadi nabi itu cucunya. Jadi dalil saya banyak. Sebenarnya Abdul Muthalib itu sudah sering dapat wangsit. Karena saya bahasakan wahyu, Nabi yang protes, enggak Nabi kok dapat wahyu. Tapi sebetulnya Abdul Muthalib itu masyhur. Kalimat-kalimatnya menunjukkan bahwa beliau itu sudah dapat wahyu. Kalau nanti cucunya itu jadi apa? Nabi. Makanya senangnya bukan main Abdul Muthalib sama Rasulullah. Putu seneng, mbah seneng putu. Jadi mungkin, jadi sampean enggak usah protes loh. Yang jadi wali kok cucunya. Dulu betul. Dulu Mbah Hamid Pasuruan itu kalau Mbah Ahmad Siddiq ke sana, Mbah Hamid Pasuruan kalau manggil Mbah Ahmad Siddiq itu paman. Tapi pamannya minta ijazah ke ponaan. Apa ya gara-gara itu memang. Kalau itu masih berlaku apa? Ngalah tadi. Kayaknya masih apa? Hawane masih gitu. Hawane masih. Karena melihat tren-tren langit masih gitu kayaknya masih. Masih itu. Ya. Tapi banyak tetap dapat jatah, tenang saja nanti. Tapi memang sebaiknya mbah itu legowo. Rasulullah Muhammad SAW itu terkenal min dzurriyyati Ibrahim. Tapi kata Rasulullah, ana dakwatu Ibrahim wa bisyaratu Isa. Aku nganti ngene iki barokah dongane Nabi siapa? Ibrahim. Jadi dongane Nabi Ibrahim ya tiba teng putu. Jadi banyak bukti bahwa jatuhnya ke putu gitu. Tadi saya di kamar sama beliau berduaan. Nih Mbah sing dadi wali dhisik ndi? Aku wae Mbah. Cocokan tadi. Nah, kenapa saya akhir-akhir ini gulirkan daftar wali? Kenapa? Saya ini resah ya, orang sudah ingin dicintai pejabat, dicintai tetangga, dicintai teman. Tapi kadang-kadang orang lupa lagi dicintai Allah. Makanya saya meskipun guyon, tapi ini amdan, bukan sahwan. Supaya orang punya cita-cita lagi jadi wali, ingin dicintai Allah. Kita ini terlalu lama ingin dicintai makhluk. Mbok ya naik kelas sedikit lah. Ingin dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun saya guyon, tapi tadi guyon saya tuh lebih serius ketimbang serius Anda. Karena tak pikir saya tuh kalau pergi itu seneng ngebis, bukan karena saya tidak punya mobil, tapi saya sering mau butuh itu supaya nggak diganggu. Karena saya tuh harus punya waktu sendiri. Kalau ngebis kan ketemu orang nggak kenal, tapi sekarang ya agak susah, banyak yang kenal. Dan susahnya lagi nggak minta ijazah, minta foto. Repot tuh. Mau dibenci itu umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau disetujui itu sanatnya mana? Kalau ketemu orang alim minta apa? Foto. Itu nggak ada sanatnya. Nggak tahu saya itu mazhab dari mana itu. Ya mazhab milenial yang jelas itu kan. Ini tak baca ya biar dapat. Karena ini kenangan saya sama Mbah Ahmad Siddiq. Saya masih ingat betul beliau ngisi kholnya Mbah Abdullah bin Umar, berarti abahnya Mbah Hamid. Karena mbah saya itu Fatimah binti Khalid bin Umar, kalau Mbah Hamid itu Hamid bin Abdul bin Umar. Itu saya masih ingat betul zaman itu Mbah Hamid siap khol di Lasem itu rawuh dan saya derek mbah saya karena masih misanan datang ke Lasem. Itu beliau pas itu ngisi sama Mbah Mun. Mbah Mun masih muda, Ki Ahmad Siddiq sepuh senior. Itu beliau cerita bahwa dulu ketika Indonesia dijajah Jepang itu para kiai mimpi dibacakan ayat Khulifatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di walabihim
Zalim. Terus ada kiai yang tanya, takwilannya gimana? Ya nanti Jepang pulang, bukan karena kita yang mengalahkan, tapi Jepang ada yang mengalahkan sendiri, meskipun tidak kita. Kayak dulu Faris tidak dikalahkan Islam, tapi dikalahkan Romawi, tapi yang senang umat Islam. Wa yauma idzi yafrahul mu'min. Itu luar biasa ulama-ulama kita. Delalah kejadiannya Indonesia seperti itu. Yaitu kita tidak mengalahkan Jepang, tapi Jepang pulang sendiri karena dikalahkan apa? Sekutu. Ya ini saya baca. Ini tidak usah dicek bacanya bener apa enggak. Sudah aman, apa? Aman. Karena kalau saya salah itu ya sengaja. Artinya ya sengaja saja. Ya biasa maksudnya. Saya kemarin ngisi di Pondok Peloso, di Pondok Al Munawir Jogja. Salah itu ada dua. Ada salah memang benar-benar salah. Itu nggak apa-apa, bisa dimakfu. Karena mesti sangke wong goblok salah yang terus itu. Ada salah bawaan ilmu, itu repot tuh dadaninnya. Karena misalnya kita yang biasa belajar qiraah sabah wayah sibuhu, mesti diulang lagi wayah sabuhu. Karena qiraahnya Imam Asim itu hasibah yah sabu bi fathis sin. Sementara kita kalau ngaji kitab kulino yahsib. Sehingga kita yang biasa belajar sabah itu kalau baca kitab itu kayak orang bingung. Kadang-kadang yang ngaji juga bingung. Gus Pak mau di bulan pilih ini. Ya tepat-tepatan. Ada yang mengatakan Gus Pak bingung, ada yang mengatakan Gus Pak alim alama. Ya tepat-tepatan nasib tadi. Karena memang ya sabah memang seperti itu. Misalnya kufuan. Kufuan itu Imam Asim baca kufuan. Tapi beliau punya murid namanya Syu'bah. Itu kalau baca kuf'an. Makanya kita itu, ini kan khataman Quran ya, jadi saya menyinggung sedikit tentang qiraah sabah. Tadi beliau juga sudah tak kasih kitab saya Hifdzuna Liyadal Mushaf. Sama tak ajari latihan sabah, memang angel ya. Makanya yang nggak bisa itu wong pinter. Sudah tahu angel ya nggak usah diteruskan kan. Orang menghindari barang angel itu pinter apa goblok? Pinter. Berarti wong goblok pinter. Saya tuh makanya sama orang goblok tuh respect. Jadi orang alim tuh angel apa gampang? Angel. Menghindari barang angel pinter apa goblok? Loh, orang menghindari barang angel pinter apa goblok? Pinter. Berarti wong goblok pinter. Jadi saya sama orang-orang goblok itu respect. Sudah tahu jadi orang alim angel ya barang angel ya harus dihindari. Makanya saya ini insya Allah umatnya Nabi yang termasuk yang terbaik. Amin. Karena mencintai umatnya Nabi termasuk yang goblok. Waduh. Itu tidak gampang itu. Karena tadi sudah tahu ya. Seperti itu loh orang naik Panjat Pinang. Itu yang naik karena ingin hadiah. Yang nonton sudah tahu wah licin kok dinaikin mau keplodok. Tapi orang sepakat yang nonton juga pinter karena sudah tahu ribet kok. Tukun yang pasar kena lah apa mana. Sama juga gitu. Ngalim tafsir angel, ngalim fikih angel. Ada karek ngaji ngerekam kan gampang. Itu pinter apa goblok? Pinter. Iya. Makanya kula niku mbok burohno ngono tok. Saya tadi dinasihati Mbak Firjon, muga-muga hati saya selamat. Saya itu meskipun kata orang banyak, muhibbin saya banyak, tapi saya insya Allah tidak riya. Saya itu pakai kitab namanya Tasbitul Fuad, itu karangannya Said Abdul Al-Haddad. Ketika beliau punya muhibbin banyak ditanya, bagaimana ya Habib Anda menjaga hati Anda? Jamnya Said Abdul Al-Haddad itu nih, innama azzamu Allah. Mereka itu sebenarnya menghormati Allah, cuma butuh sarana, dan itu saya. Jadi saya tahu sampean semua itu mencintai Quran, mencintai sunnah Rasul, mencintai hadis-hadis Rasul. Cuma sampean kan karena nggak paham, terus manfaatkan saya. Jadi sebenarnya saya ini korban. Korban. Jadi saya mau riak gimana? Korban kok mau. Bangganya di mana tuh? Coba sampean misalnya ngaji tafsir, belajar sendiri kan susah. Terkibnya susah, maknanya susah, bahkan beli kitabnya kadang tidak kuat. Loh, untuk jadi alim tafsir itu kan harus beli kitab. Loh, saya sering belajar kitab itu jutaan. Tafsir Tobari, saya pernah beli kitab Fakhrur Razi itu berapa coba? 27 jilid. Karangannya Fakhrur, belum karangannya ulama modern Imam Sya'rawi. Itu berapa jilid? Itu jutaan. Saya kemarin juga dihadiahi kitab Pak Quraish Shihab namanya Faidul Bari fi Syarhil Bukhari. Pak Quraish Shihab yang terkenal. Dia sering diskusi sama saya. Saya ngasih hadiah beliau ngasih hadiah saya. Wah itu harganya nggak kuat. Dadak kuat kadang di Indonesia nggak ada coba. Dan sama orang hebat menghindari kesulitan itu. Nah, kesulitan itu sebab ngaji ikut, kalau nggak paham dirukok rekamannya sudah gitu. Pinter mana sama saya.
Pinter sampean kan? Bikin sosis susah, beli aja kok repot kan. Makanya nggak boleh orang bilang, wah aku goblok reso tafsir, aku wong pinter. Makanya nanti kalau saya ketemu Nabi tidak termasuk orang yang mentahkir orang Islam. Kafabil mari isman ayah kira akhahul muslim. Jadi cukup orang itu dosa kalau menyepelekan orang Islam, termasuk darani sampean goblok itu dosa. Caranya nggak darani goblok ya tadi di logika tadi. Alim itu angel, gendari angel itu pintar, berarti wong bodoh pintar ya sudah gitu. Tapi tetap bodoh. Tapi ini satu cara untuk saya respect gitu. Coba orang yang ngaji tafsir saya banyak, mungkin ribuan. Itu sebetulnya mencintai Quran. Karena Quran adalah kitab suci yang panduannya umat Islam. Sangat mencintai Quran. Terus kemudian mereka nggak paham. Terus mencari orang yang memahamkan. Burono lah cara jawabannya. Terus keren saya itu di mana coba? Lah terus mereka kurang ajarnya gini. Kalau paham itu ya alhamdulillah paham. Wah nak ngaji Gus Bae ngono tok. Tapi nek ora paham, ora nyalano akal. Mari Gus Bae nerangno cepet, mulane gak paham. Ora kok nyalano teke sing lelet. Oh itu kan, masya Allah, naudzubillah tenan. Sebetulnya tingkat kurang ajarnya tinggi sebenarnya. Jadi kalau nggak paham itu kadang nggak nyalahno uteke. Kayak mau misalnya, mau mari mikir aja jelas. Padahal misalnya jelas orang mesti paham berdua. Paham? Ya? Jadi kata Sayyid Abdul Haddad, innama azzamu Allah. Sebenarnya mereka itu sangat menghormati Allah. Makanya kita nggak perlu mengatakan wasilah itu kafir, nggak akan. Karena orang tawasul sama Rasulullah itu ingin dapat ridhonya Allah lewat orang yang dicintai Allah. Kita mencintai wali sebenarnya, wah itu kekasih Allah. Kita mencintai itu karena mencintai Allah. Sama seperti gini, kamu mencintai kangkung apa enggak? Sebenarnya sama sekali enggak. Tapi kamu ingin sehat, ada asupan gizi. Kamu ingin tubuh kamu sehat, butuh asupan gizi. Kemudian kamu makan kangkung. Apa terus kamu cinta kangkung? Kan enggak. Cinta kesehatan kamu sama. Orang yang mencintai saya sebenarnya ingin kepuasan rohani. Saya kan termasuk kiai yang torekonya gampang. Ini swarga kan akhirnya penggemarnya banyak. Coba kalau kamu ini neraka. Jadi sebetulnya Anda mencintai kepuasan Anda sendiri. Nah, saya ini korban. Makanya untuk masuk surga cepat saya. Korban itu cepat. Da'watul mazlum la turaddu kan gitu. Laisa bainahu wa bainallah hijab. Jadi saya kalau dongo langsung seret langit. Karena mazlum. Saya sinau tafsir itu Pak, sampean bayangkan ada tafsir itu sudah 27 jilid. Sengarang Fakhrul Razi itu bulatnya bukan main. Karena dia ahli filsafat. Bulatnya Masya Allah. Sudah gitu sinau Jalalain kadang dikomen oleh Sawi. Sudah kita percaya Jalalain dibuli Sawi. Percaya Sawi dikandani, "Oh iku Maliki rasa ribet." Sudah gitu sinau Qurtubi, sinau tafsir Tabari itu susahnya. Belinya susah, belajarnya susah. Padahal saya punya keluarga, punya istri, punya anak. Bayangkan kalau istri saya rewel kayak istri sampai. Wah itu, tapi alhamdulillah enggak. Sama sekali enggak. Allah sudah milihkan, wah ini bahaya kalau punya istri rewel. Imam Sibawai itu kitabnya banyak, tapi yang terbukukan hanya kitab Sibawai. Karena beliau kalau sudah belajar lupa istri. Hanya pas beliau di pasar, kitabnya dibakar semua sama istrinya. Karena dianggap saingannya. Ternyata yang dicerai tidak kitabnya, malah istrinya. Itu Imam siapa? Tapi alhamdulillah kitab saya nggak terbakar, aman. Saya teruskan ya. Jadi untuk menjaga riya dilatih innama azzamu Allah. Sebenarnya mereka itu menghormati Allah. Sehingga wasail-wasail itu sebenarnya nggak pernah jadi subjek pelaku utama, enggak. Tetap Allah. Sebab itu kata Sayyid Muhammad, kamu kok mengatakan wasilah itu kafir itu gimana? Ketika innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Talut itu ya manusia. PD-nya itu apa? Inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabut fihi sakinatum min rabbikum wa baqiyatum mimma taraka ahlu Musa wa ahlu Haruna tahmiluhul malaika. Jadi beliau PD itu kalau bawa sunduk semacam peti sakti, sing di situ ada baqiyatum mimma taraka ahlu Musa wa ahlu Haruna tahmiluhul malaika. Ya kayak semacam jimat. Tapi saya bukan mensyariatkan jimat enggak, karena nanti banyak penjual yang pembohong juga gitu loh. Cuma cerita, kamu tidak usah mengatakan kafir. Dulu Talut PD-nya kalau bawa sunduk semacam peti kesaktian yang di situ ada baqiyatum mimma taraka ahlu Musa wa ahlu Haruna tahmiluhul malaika. Sehingga Khalid bin Walid
meskipun beliau sahabat dan menyaksikan wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu bawa sya'aratun min sya'aratihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bawa rambutnya Nabi. Perang kemana-mana itu diletakkan di pecinya. Nanti sama tanya lagi, masa pakai peci Khalid bin Walid itu? Wah panjang, sampai itu repot. Sampai tak warai ngaji usul fikih. Usul fikih itu kalau ngaji itu ada istilah tangkihul manat. Ini mesti ini wilayah yang kita bisa berdebat sama Mbah Firjon. Dulu itu musuh saya karena saya makili Anwar, beliau makili Peloso. Tapi tahu-tahu kalah tua terus saya mengundurkan diri. Di fikih itu ada istilah, ada tangkihul manat, ada tahqiqul manat, ada tangkihul manat. Tangkih itu kira-kira gini, lafadz hadis itu dibuang sekian untuk tahu bahwa itu madarul hukmi. Misalnya gini, tak beri contoh paling gampang. Sama harus paham, kalau nggak paham nggak pinter-pinter. Ja'a a'rabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya karena ini menghormati Mbah Ahmad Siddiq, saya orang alim, jadi ngaji ini tetap ada suasana alim. Ya harus ada suasana alim, nggak perlu jadi orang alim tadi susah. Sudah ngindari susah itu pintar, sudah itu aja. Jadi orang alim susah, ngindari barang susah pintar, berarti orang tidak alim pintar. Nah, meskipun tetap sudah itu pegangi sampai mati nanti. Loh, jadi orang alim itu repot. Itu kata Imam Ghazali, kalau orang alim kalau mau masuk surga itu sama Allah nggak boleh. Kif, kamu nggak boleh langsung masuk surga. Coba cari umat kamu, syafaati dulu. Nah, saya takut nyari sampean tidak bisa kembali. Saya tidak punya rencana itu. Pokoknya apa masuk. Boleh sampean kuaduan, aduan balik raroh dewe, wah repot nanti saya. Berat jadi orang alim itu berat. Ya saya teruskan ya. Ada tangkihul manat. Ja'a a'rabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ahlaktu wa ma ahlakaka qal waqa'tu imraati fi nahari Ramadan. Ya sidang saya ini rusak ya Rasulullah. Kenapa? Karena saya menjima istri saya fi nahari Ramadan. Kata Nabi, kamu harus bayar kafarah. Napa Nabi kafarah? Puasa 2 bulan. Wong baru 1 hari aja terjadi gitu kok disuruh puasa 2 bulan. Ya tidak kuat ya Rasulullah. Baru berapa hari saya puasa aja kecelakaan seperti itu. Apalagi kalau sampai 2 bulan. Tidak ya Rasulullah. Ya sudah kalau gitu kamu apa? Pertama ngasih makan apa? Itqu raqabah kan, pertama merdekakan budak. Tapi kan sekarang nggak ada budak makanya. Terus sekarang langsung puasa. Wah ini nggak bisa semua. Ya sudah ngasih makan orang 60. Kasihkan siapa ya Rasul? Ya orang fakir. Saya ini paling fakir. Di kampung saya ini orang paling fakir. Jadi mulai dulu orang fakir itu hubungan suami istri itu paling lancar. Mulai dulu. Makanya orang fakir itu anaknya banyak. Karena hiburannya hanya itu. Wong Ramadan aja. Coba mau ke ATM nggak punya uang, mau antri di bank nggak punya, mau apa coba? Itu mulai dulu. Ini sanatnya mutasil. Wah, akhirnya sudah sanksinya kan tadi ya itqu raqabah atau puasa 2 bulan berturut-turut atau ngasih makan 60 orang miskin. Lalu kata ahli usul fikih, kata a'rabi dibuang, nggak menjadi catatan hukum. Orang kota pun kalau melakukan itu juga kena sanksi yang sama. Imro'atau juga dibuang. Andai kan itu dilakukan untuk amatnya juga ketentuannya sama. Nah sekarang perdebatan antara Imam Syafi'i dan Imam Malik begini. Sekarang pertanyaan gini, jima istri itu hukumnya boleh apa haram? Boleh kan? Lalu kalau ada orang tanpa udzur kemudian makan siang-siang, cara Imam Malik hukumnya sama, harus kena sanksi yang sama. Karena sama-sama hadku hurmati Ramadan bi ghairi udzrin syar'iyyin. Sama-sama merusak hukum Ramadan tanpa udzur syar'. Lo jima itu tidak zina. Kan hukumnya jais. Nah, sekarang makan hukumnya jais, harusnya juga kena ketentuan yang sama. Cara pikirannya Imam Malik. Nah, alhamdulillah Imam Syafi'i gak setuju. Wah, cara setuju repot. Bahkan orang-orang Syafi'i sudah punya khilaf, kalau gitu minum dulu. Iya, biar iftarnya pakai minum. Setelah minum baru jima kan. Ini sudah menyiapkan khilafnya. Ini khas Syafi'i ini, bongsong rekayasa hukum. Nanti bisa belajar jauh cara ngakali hukum. Makanya guyonan yang masyhur Gus Dur itu gitu. Ada seorang kiai atau Gus lah, ya punya salah, namanya manusia kan punya salah, entah cangkruk entah apa, pokoknya punya salah. Ada wartawan yang ngiranya semua kiai itu orang suci, sehingga tanya sama Gus Dur, Gus itu ada kiai kok, ya pokoknya salah lah. Tapi jangan bayangkan dosa besar, enggak, kecil-kecil aja. Itu gimana itu? Padahal kiai kan orang suci. Jawabnya Gus Dur lucu.
Ya justru yang boleh salah itu para kiai. Kalau kamu nggak boleh. Loh, kok bisa Gus? Karena mereka tahu caranya tobat. Repot. Kalau kamu nggak tahu caranya, sama pelanggaran hukum itu ya harus pakar-pakar hukum. Itu yang tahu caranya rekayasa. Kalau kamu ya kena pasal kan ya. Jadi kamu jangan niru saya. Saya ini punya sekian cara untuk nah, itu namanya khilah. Makanya kata Sayyid Muhammad, kamu tidak usah anti khilah. Karena Abu Hanifah itu membolehkan khilah. Kitabul khiyal. Yang penting kamu soleh dulu. Setelah soleh nanti Allah maklumi. Soleh dulu. Syaratnya soleh dulu. Kalau tidak soleh jangan. Contohnya gini, ada orang mau puasa lemes sekali, mau makan. Gampang. Kalau langsung makan kan kayak hadku hormati Ramadan biwiri udrin sarian. Aku langsung mau jembera sowan Mbah Firjon. Sudah status saya apa? Musafir. Ya sudah, berangkat aja sampai Tuban makan. Nanti kalau nggak jadi ya nggak apa-apa sudah. Kan mulai pergi sudah musafir. Saya tidak tahu nanti malaikat tertarik gebuki nggak tahu. Tapi itu ada khilahnya. Asal soleh. Karena kata Sayyid Muhammad dan semua kitab mengatakan itu. Kalau sama nggak tahu ya kebablasan. Nabi Ayub, nabi yang terkenal Gudiken itu siapa? Ayub ya. Nah, itu yang Israiliyatnya akan seru. Gudiken dikukur bek kreweng itu terlalu lah kalau itu. Untuk kreweng konti ning Arab ora ono kreweng itu sudah masalah itu. Singkat cerita, Nabi Ayub ketika diasingkan kaumnya itu kan nggak punya sumber makanan. Lah orang lelaki itu mulai dulu egois. Istrinya Nabi Ayub itu cantik sekali, udah cantik, rambutnya bagus. Makanya kamu nggak usah tanya kenapa istrinya kayak banyak yang cantik. Ya, warasatul anbiya, nggak boleh gitu. Kalau nggak cantik ya warasatul anbiya dari segi balak. Istrinya Nabi itu semuanya cantik. Nggak usah tanya sebabnya apa, pokoknya gitu, semuanya cantik. Singkat cerita, beberapa kali istrinya Nabi Ayub itu kerja demi bisa nafkahi Nabi siapa? Suatu saat itu tidak ada pekerjaan yang cukup untuk beli roti. Satu-satunya peluang dapat rezeki itu putrinya raja itu rambutnya berondolin. Terus ada sayembara siapa yang rambutnya bagus mau dibeli. Sampai rambutnya istrinya Nabi Ayub itu dijual. Nabi Ayub tersinggung karena itu mengurangi kecantikan. Jadi lelaki mulai dulu gitu. Udah nggak urun kalau istrinya nggak cantik itu komplain. Itu khasnya lelaki. Jadi kalau kamu gitu ada sanadnya juga, tenang saja ya. Komplain ya pegawaian itu. Saking mangkelnya Nabi Ayub terus ngendikan la adriban naki mi'ata sautin. Kamu akan saya pukuli dengan mi'ata sautin atau dengan 100 cambukan. Atau mi'ata dikhtin atau mi'ata apalah sesuai konteks zaman itu. Engko namanya pecut tuku konti kok ribet lagi. Singkat cerita akhirnya ketahuan bahwa istrinya menjual itu demi Nabi Ayub. Allah nggak ridho kalau kekasihnya yaitu istrinya Nabi Ayub wis perjuangan kayak gitu malah kena hukuman. Tapi Allah juga nggak ingin kekasihnya yang bernama Ayub melanggar sumpah. Padahal beliau sudah sumpah, wallahi demi Allah nanti tak pukul dengan 100 kali. 100 kali dengan lidi lah misalnya, contoh yang gampang tuh lidi. Akhirnya sama Allah dikasih satu solusi. Wa khud biyadika dikhtan fadrib bihi wala tahnas. Ya sudah, lidi itu ikat jumlahnya 100. Terus pukul sekali saja, anggap saja sudah 100. Iku pangeran sing wari ngakali ngono iku pangeran. Tapi syaratnya soleh, syaratnya soleh. Jadi kalau kamu anti khilaf berarti anti ajarannya Allah di ayat itu. Wa khud biyadika dikhtan fadrib bihi wala tahnas. Itu dulu ada, ini cerita di Ithaf, ini cerita terakhir, ini sudah, sama jangan nama sudah. Terus pengumuman tadi yang nggak pernah sepuh ngutang saya itu haram tadi. Karena tadi saya punya kewajiban di rumah yang bisa menggugurkan ya kewajiban yang lebih besar. Lebih besar itu ya tadi bisa pernah guru, pernah sepuh. Yang jelas nggak umur. Umur sampean menang kabeh itu. Tua serepot itu. Ada raja itu ganteng kaya, senengannya nikah perawan cantik. Oh, itu semua kampung mesti kenal. Mungkin digilir atau gimana pokoknya. Suatu saat ada pemuda suka sama perempuan yang di kampungnya, cantik sekali. Kemudian pemuda ini ternyata pekerja di kerajaan itu. Tiap hari ditanya, oh itu yang di kampung yang cantik siapa? Mau saya nikahin gini. Wah bahaya, ini saingannya raja. Jadi yang dibidik pemuda tadi itu saingannya. Si raja ini orang yang namanya raja kan gengsinya tinggi. Kaifa tankihuha wa qad ra'aitu qad
qabbalaha rajulun. Kok mbok nikah piye? Saya tuh pernah melihat dicium lelaki. Wah, gak mau. Gak gelem kadung ditambung lan waqat qabbalaha rajulun. Saya pernah melihat sendiri qabbalaha rajulun, dicium oleh lelaki. Wah, sudah gak minat raja langsung gak keren. Suatu saat pemuda tadi nikahi perempuan itu. Rajanya marah-marah, kamu lelaki gak punya harga diri gini. Gak punya selera, gak punya harga diri, sudah pernah dicium orang kok tetap dinikah. Terus bilang ke raja, ta'rif manir rajul, lelaki itu siapa? Abuha. Kamu tahu lelaki itu siapa? Sopo? Abuha. Bapaknya. Saya kan hanya bilang rajulun. Pernah dicium lelaki. Lah pikirannya raja lelaki kue-kue ngene iki. Tapi butuhnya canom mau rojo ben gak sido itu aja tuh. Baru kayak digulirkan gitu waqat qabbalah rajulun. Wah nggak mau. Setelah itu satu saat pegawainya tadi nikahi perempuan. Kamu nggak punya harga diri gini. Kamu tahu mandir rajul apa abuha. Wah nak ngono aku gak apa-apa. Lah monggo sakniki wis bojo kula. Ora trimo wis diambung wis macam-macam, Pak. Lah itu namanya khilah. Apa? Khilah. Kalau di Balawa disebut tauriyah atau apalah. Tapi saya tidak ngajari sampean seperti itu. Sudah pinter sebelum saya ajarin. Bangsa ngakali kan sudah pinter. Ya ini terakhir tak baca Arabnya saja nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Biar dapat barokahnya Syekh Nawawi juga barokahnya guru-guru. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sababu nuzuli hadil ayati annahu kana baina farisa war rumi qitalun wa kanal musyrikuna yawadduna antaghliba farisu ar-ruma li anna farisa kanu majusiyan ummiyin wal muslimuna yawadduna ghalabatar rum ala faris liqaunihim ahla kitabin. Jadi zaman dulu orang Islam lebih senang kalau yang menang itu orang Nasrani. Kalau bandingannya ateis. Karena bagaimanapun percaya kekuatan langit. Sementara orang ateis sama sekali tidak percaya kekuatan. Apapun bedanya kita dengan Nasrani itu ada kesamaan, yaitu percaya adanya kekuatan langit. Sehingga ketika orang Romawi kalah itu orang Islam ikut susah. Paham ya? Makanya ini tak baca biar sampean nggak macam-macam pikirannya. Fab'atha Kisra saat terusnya, ya pokoknya seperti itu. Akhirnya Rasulullah SAW berdoa lebih seneng yang menang itu Rom karena ahli kitab. Artinya apa? Kemenangan ahli kitab adalah kemenangan makhluk atau hamba Allah yang mentautkan kekuatan kita di bumi dengan kekuatan langit. Makanya saya berharap selain kita ikhtiar medis, kita harus memperbanyak istighfar. Bagaimanapun semua itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menghormati negara dengan ikhtiarnya, tapi saya mohon sekali kita juga istighfar, karena semua itu juga ditentukan oleh Allah, oleh langit. Kan semua itu minallah wa ilallah. Makanya cara hikam kan gitu. Jika Anda mendapat nikmat, senang kalau itu nikmat, maka Anda kapitalistik. Karena wong kafir lah, misalnya kayak senang di duit. Lonte nganti jadi lonte mergo seneng duit. Copet nganti jadi copet seneng. Lah nek saiki kowe seneng duit, bedane apa mbek lonte mbek copet? Ya iku senenge nak entuk duit. Itu kan satu kesenangan sing yastariku ma'anal susah. Cari Imam Ghazali nak kritik nak seneng jima, seneng wikok, jari pitik lu ya akeh jima timbang kowe. Imam Ghazali nak contohnya ya pitik. Kapan dene ro pitik ngono ya ora. Dene contohnya. Nah kowe bangga mergo maknamake fal jamus aksaru akla. Paham? Jadi ini nyontokno sekian kejadian. Jadi kamu jangan bangga nikmat sing yastariku ma'akal bahaim wal fusak. Ya tadi, misalnya kita dadi kiai ku, duit ku penting. Ora usah kiai sing ngomong ngono iku. Lonte nganti dadi lonte mergo ora nak duit iku penting. Copet nganti dadi copet mergo ngerti nak duit iku penting. Lah saiki kiai ini malah ngomong duit iku penting. Ya ilmunya kan setingkat. Ya saja. Tapi nak muni tahajud itu penting. Ikhlas itu penting. Oh ra iso copet ngomong ngono. Ronde ra iso. Ikhlas itu penting. Tahajud itu penting. Ojo ana tambahane ikhlas. Kecuali tahajud profesi golek wong akeh terus ana sangune iku beda neh, paham ya. Ya ana tahajud profesi ya ana zaman akhir, paham. Iki kan cerita ya tahajud ikhlas. Ini penting kalau utarakan karena nikmat sing makanya sampai wong-wong wali istilah bahasane pangeran khosutullah, orang khusus.
Karena cara berpikir itu nggak ada kembarannya apa? Nggak ada apa? Kembaran. Nah. Kemudian kenapa Anda nganggap sujud itu penting? Karena nanti setelah Anda di akhirat akan tahu betapa tidak pentingnya kita. Misalnya saya hitung, misalnya aku jadi malaikat tukang nyatet nyawane Tuhan, nyawane ISIS ini. Misalnya nyawane ISIS itu 10 tahun kas misalnya orang 10 tahun kas kok kita wedi nih. Kemudian aku roh khayale orang itu bayangno di rezeki 30 tahun lagi. Bagi malaikat sing nyatet goblok ya wong umure ra nganti sakmono kok dipersiapno nganti sakmono. Terus saya tahu betul kalau duit itu mari hisab, pengaruh yang mari hisab, kehormatan mari hisab. Wong barang mari hisab kok dikumpulno. Cara wong sing roh hakikat kan aneh kabeh. Iya, kumpul uang kan mari hisab, bersih, ok. Paham ya? Kumpul donya ya mari hisab. Melarat dadi bebane wong ya mari hisab. Itu melarat yo pelajaran. Wes pokoke kabeh, terus malaikat kan ngrasa wong barang mari hisab kok dikumpul. Kemudian ke pas sujud gak nikmati. Tapi pas ngumpul duit 2 juta dinikmati. Sesuk ditabung ning bank, terus diitung, nek wis kumpul akeh tuh kono sawah, ben anak putune ora kelaparan. Pokoke koyo pinter-pinter, pinter Cina maksudnya. Ini terjadi aneh. Setelah dia mati, ternyata mau sujud sitok sujud tompo pangeran. Liyane kabeh ora guna, terus dia nangis. Wahal lakanat hayati kulluha sujudan tersebut. Yo urip dhisik kabeh sujud. Nah ini terus. Nah ini kasef sing terlambat. Nah pas ke kasef ngono iku pangeran wis buka. Kalau ta'lamuna ilmal yakin pas la tarawun nal jadi pas kasef pas wae mlebu neraka. Itu naudzubillah min dzalik. Kita jangan ngalami. Carane piye dilatih. Zaman itu dilatih. Tadi misalnya ke pas sujud pangeran dari dulu Gusti kula ora urip ya ora melak urip. Ya kula urip ya ora melak milih urip. Kula urip iki ngerti-ngerti urip. Sebab kula urip ya ora roh. Mergo roh. Kula roh ya ora roh kulir roh min amri apa? Jika nanti kalau kamu mati apa mati ya santai. Zaman aku urip ya ora roh sebab urip. Engko aku mati ya ora roh sebab mati. Terus makom inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Nah selama ini imanem kan gak ngono. Masalah urip kira sebabnya. Kenapa aku urip? Mergo aku di duit. Aku ora lara jantung, ora lara paru-paru. Mulane aku urip. Kenapa kok seneng? Mergo di duit di pengaruh. Kowe nak disebut pangeran ku pelo. Nah, nak utekem jek ngono iku mirip wong kafir. Meskipun ke bangsa Indonesia tapi mirip. Dia tetap bangsa Indonesia tapi ini kelakuan ngono iku mirip wong kafir. Lha iku wong-wong sing nak disebut Allah pelo, disebut liyane gak pelo. Lha iku sampai kita ngalami idza dzikra wa wahdahu ma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah. Wa idza dzikra ladina bidunihi idza hum yastabshirun. Jadi nak, kenapa wong kok iso seneng? Mergo di duwe akeh. Yo tenan jen zaman akhir penting duwe akeh. Saiki omongan meniku lontek iso ta ora? Wong fasik iso ta ora? Kowe kok melok-melok iku piye? Gawam ikhya lho. Jalalain ora trimo gawam sawi. Lho gawa sawi kok trimo iso ngomong ngono. Iku ora usah ngaji sawi. Cangruan iso. Nak trimo iso ngomong ngono iku ora usah ngaji. Lawan dhewe. Nah, ketika makanya saya pribadi aku tambah iman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong nak wis tau kasih, iku tambah iman tenan dengan Kanjeng Nabi ketara bisa Nabi. Suatu saat sampean ilmune kaya aku, wis ora kudu persis, pokoke sak persen lah. Iku maca hadis gak nangis gak iso. Nabi ku nak muji sujud sampai gini, ketika nanti kiamat kata Nabi, wa hatta takuna sajdatul wahidatu khairan minad dunya wa ma fiha. Nabi nak nyifati sujud sampai seperti itu. Umat ora ngari iso, wis balik lah ora iso. Nabi nak nyifati sujud sitok luwih apik timbang donya sak isine. Mergo tahu betul ketika nanti kita di akhirat kenangan terbaik kita di dunia adalah pernah sujud. Tapi problemnya saat kita sujud gak nikmati, saat di duit nikmati. Dan nanti orang disuruh ikut sing tahu dibujo-bujo ning donya. Sing mujo-mujo duit kono cuma gimana mbek duit kono melok duit. Duit mlakune mau neraka ha, didon alamate. Duit halal lah lho maksudnya. Pemene sing haram.
Tapi nak sing halal nerokone ora nganti mlebu. Tapi tetep mlakune rono. Ya alamate rono. Kan muni alamate tok aku. Oh, langsung wedi. Ndek melarat yo ngel-ngel aku sebenarnya. Ya sugelah sugar aku. Sing penting wani hisabe apa? Wani hisab. Dunia itu halaluha hisab wa haramuha iqab. Apa? Halaluha hisab wa haramuha iqab masyhur. Nah, halal di hisab. Makanya cara kula, sampai anak suwani dadi kiai iku latihan ikhlas. Wis dipaksa ikhlas itu. Wis dipaksa. Satu sekolah nanti kan jadi pengaruh kata tak paksa. Kabeh umat Kanjeng Nabi, kabeh iku iso ngaji yo barokah hidayah te pangeran. Pinter sing gawe pangeran, sing berakno ngaji yo pangeran. Dadi kula niku ora kepikiran. Ora kepikiran sampean ngaji, ora kepikiran. Pokoke la haula wala quwata illa billah. Tak delok pangeran. Delok kowe rugi. Jadi lah terus kenapa kayak mulang? Ya karena pangeran majibno wong alim itu mulang wis gitu. Kowe fa'ajruhu ala Allah sudah. Uripku terserah mengono. Gantungno kowe malah ora urip wae. Untangem dhewe akeh kasus akeh. Makanya ini rumah tenan. Kula niku besok. Entah nanti dicetak banda itu tidak penting. Saya juga agak ingin nyetak karena saya takut. Tapi ya suatu saat mungkin kalau Allah memberi isyarat saya nyetak tak cetak. Saya itu punya buku khusus tentang fadl itu sujud. Dan itu menjadi dalailun nubuwah. Ya, menjadi dalailun nubuwah. Betapa Nabi itu benar-benar Nabi. Ketika ada orang sahabat yang derekno Nabi lama sekali. Karena Nabi kan sebagai orang yang sangat-sangat sosial kan, kamu minta apa? Punya gue ya cerdas. Nanti Nabi kasih waktu saya 2 atau 3 hari. Saya nanti baru minta permohonan saya. Setelah 2 hari atau 3 hari ketemu Nabi. Kamu minta apa? Lalu aneh as'aluka murafaqataka fil jannah. Saya nanti minta jadi teman kamu di surga. Nabi itu tenan iku tok nggih. Diwarai wong apa karepmu dhewe itu. Mboten Nabi, mboten enten sing marahi. Cuma kalau angen-angen misalnya kalau njuk sapi, njuk unta, njuk apa donya aku mesti entek. Tapi bodoh-bodoh rantai gitu, ngancani jenengan teng swarga. Tapi apa kata Nabi spontan ngetikan, fa'inni ala nafsika bi kasratis sujud. Yo sapu tulung yo, gue yo melok-melok sujud. Aku bantu untuk mewujudkan kepinginan kamu itu. Kamu juga harus sering-sering sujud. Fa'inni ala nafsika bi kasratis sujud. Jadi maknane fa'inni mongko nulunga sira ning ingsun ala nafsika ing atase ngurusi awakmu dhewe bi kasratis sujud. Itu Rasulullah yang afdolul khalqi saja ana wong njaluk swarga. Kon wonge kon urun sujud. Saiki kiai swargane ra mesti wis tak tanggung beres bakmu. Iki Kanjeng Nabi sing sayyidul khalqi sayyidul awalin wal akhirin. Iku ora wani nanggung swargane wong kecuali wong iku gelem akeh ora sekedar sujud, gelem ngekeh-ngekehno sujud. Terus saya pernah menulis Fadhilul Umar radhiyallahu anhu. Itu yang paling saya kenang. Saya itu kan punya hadis Musnad Ahmad. Dan itu hingga detik ini saya belum pernah baca agak nangis karena memang saya baca di momen-momen yang saya pas usul, pas wudhu. Karena saya punya utang jasa sama Imam Ahmad. Nah akhirnya utang jasa murah roh. Utang jasa gue ya sing nyalami tempel. Jadi itu saya lah. Di politik, kok salam tempel, kok eling nasib bokso dua gue. Mon kula iki dhuwit yo penting kan, tapi sing ngomong ora usah kowe. Tak cilik-cilik wae ora wae. Wong fasik yo. Rasa tersinggung biasa. Wong kowe tobat yo kliwat to. Biasa. Terus no wae adat musik iki. Wong pangeran Ghafurur Rahim. Tenang ya. Cuma tak elingno. Sayyidina Umar bisa pas ditusuk ambek wong. Ya, pasti tusuk di sudut. Niku sekaruan beliau sudah berceceran darah. Wis jelas kapundhut. Wis ora mungkin kapundhut, mesti kapundhut. Disudut oleh Abu Lulu sing masyhur jeneng Abu Lulu Al-Majusi. Niku takokan pertama ngeten niku rungokno tenan. Betapa pentingnya sujud. Dan itu saya tulis dalam buku saya Fadhil. Takokane pertama Umar ini. Sing nusuk aku sapa? Tiang Majusi, Gulamul Mughirah. Niku juga jeneng Terus dari Umar, dekne majusi, nggih majusi. Alhamdulillah kata. Sebenarnya alhamdulillah lam yaj almaniyati tahta rajulin sajatalaka sajda. Uhajuni laka biha yaumal qiyamah. Kulo cek apal tekengan matur nuwun Gusti. Kulo niki pemarah kata Umar, saya ini pemarah.
Alhamdulillah jenengan nekdir mateni kula lewat orang yang enggak pernah sujud kepada engkau. Piye nak tahu sujud? Kula ora iso nuntut dekne. Piye tahu sujud jenengan? Saking khosyahnya Umar sama sujud. Oke. Itu Umar. Siapa yang enggak tahu Umar bin Ahli Jannah? Nak dekne tahu sujud kok kula tuntut mlebu neraka. Kula isin piye-piye wong tahu sujud itu tetep berak mlebu swarga. Padahal kula ni wonge dedaman gamen. Aku nuntutan. Maksudnya mesti tak tuntut ya. Aku nuntut aku rawani mergo dekne tahu sujud. Jadi kok cara Umar beneran tak idak neraka. Ora tahu apa? Sujud. Kayak itu dulu sahabatnya. Alhamdulillah alladzi ja'ala maniyati biyadi rajulin la yasjudu laka sajdan yuhajuni dia yaumal qiyamah. Jadi siapapun yang pernah sujud itu sudah berhak dia masuk surga. Soal kapannya ra penting. Artinya betapa spesialnya sujud. Lah nanti ketika kita di akhirat iku roh kabeh ternyata kenangan Anda terbaik di dunia adalah sujud. Sing kuwe zaman ning donya ngono iku ora pati roh. Penting ya dhuwit disugih-sugih dipujo lah kelakuan nang. Lah kowe nek ora tau kasef ngene iki, pas kasef pas wae neraka. Maksudnya kowe nek iso jogeman kasef sing pas. Ya wis sampe kala Allah ta'alamuna ilmal yakin pas tok ilmal yakin la tarawunal jah. Jogeman. Nah ini ben sampean ngerti. Makanya ketika Ka'bah dibangun spesial itu, Ka'bah dibangun spesial, dipilihkan tanah suci, dipilihkan oleh Allah suratul ardi, pusere apa? Ternyata Ka'bah yang sesakral itu oleh Allah dikomentari sederhana, li ta'ifina wal akifina waruka'is sujud. Jadi Ka'bah dibuat sedemikian rupa, serba istimewa. Itu ternyata motifnya hanya satu, supaya dipakai orang-orang sujud. Tentu yang kelar umroh di sana sujud dengan Ka'bah, yang enggak itu dipakai arah kiblat. Tapi tetap sujud ini menjadi al-maksudul azam. Ka'bah dibikin itu untuk orang-orang yang sujud, bukan sujud untuk Ka'bah, tapi Ka'bah dibikin untuk fasilitasi sujud orang-orang. Luar biasa sujud. Tapi problemnya kita tahu itu setelah mati. Nah, yang jenis ini sing persis dawuh Kanjeng Nabi anna-suniyamun wa idzamatu indabawi. Jadi manusa hakikate malah saiki ku ora roh. Sebenarnya mati dadi roh. Makanya pertanyaan saya, kowe urip ben roh apa mergo urip kowe ora roh? Perkara urip ora roh. Kok kakek Nabi? Aku ora jenis iku, paham? Aku mau menuju jenis iku. Tadi menurut ayat apa nak dewi Nabi an-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Lah kowe sampeyan misale ketemu pangeran kok kena hisab ra loro terus. Kowe mau kenal presiden itu penting, kenal menteri penting, kenal wong sugih penting. Oleh muni penting semuanya duniawi. Gak tahu keterucut muni sujud itu penting. Terus sampeyan direkam nang mahsyar. Direkam nang mahsyar. Omongan muni direkam nang mahsyar. Barang kowe muni kenal bupati penting, kenal wong sugih penting, kenal wong ayu penting. Ya kono marani wong semua anggap penting. Gak tahu keterucut muni sujud penting. Wah, habis yakin habis. Aku ora tau muni ngono, alhamdulillah. Oh tuntas. Itu disebut fakashafna angka kita akan fabasarukal yauma hadid. Dan kita jangan sampai nanti di masa didhawuhi pangeran laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Kira lali pentingnya sujud. Fakashafna angka kita akan saiki kita kasaf. Fabasarukal yauma hadid. Saiki mripatem dadi cerdas, hadid itu tajam. Roh kabeh tapi wis kliwat. Kula nu jarang salat sunat, jarang sekali. Selain sibuk, ya banyak makom kula seperti itu. Tapi kula nak sujud tak nikmati tenan. Karena itu kenangan terbaik saya di dunia. Kula Nabi nak sujud ra koyo kowe kan kowe formalitas tok subhanallahi rabbil alamin berapa sujud? Ping telu terus formal loh. Formalitas. Oh Nabi nak sujud itu jos tenan. Nabi nak wis sujud itu oke doa standar gitu, standar MUI lah gamane. Nabi nak wis sujud itu nganti rambut kabeh disebut. Sampai kene ngapal kan. Saya tuh gak pernah ngapalkan hadis itu, tapi spontan itu hafal. Bukan karena ngapalkan ya, tapi memang ya seperti itu. Jadi Nabi naik sujud sajadah kalaka wajhi wa sam'i wa basari wa mukhi wa admi wa sya'ri sampai wa mastaqallat bi qadami. Nabi, ya Allah yang sujud kepada engkau itu wajah saya, pendengaran sampai wa mukhi sumsum saya, wa sya'ri rambut saya, wa dami wa asbi semua fisik. Tapi Nabi ngedikan gitu itu spontan karena ingin
mengekspresikan ketergantungannya sama Allah sampai mengistilahkan rambut kula gederek sujud, sumsum kula gederek sujud, wa asbi wa mukhi wa admi wa dum sampai. Sujud kan enggak. Sujud terus donga. Kan krungu kabar nak donga pas sujud ku mandi. Wah, wis langsung wis. Hubungane mbek pangeran wis kepentingan. Jadi itu sebetulnya partai politik. Wah, kowe politikus ulung, tekan pas munajat mbek pangeran sing mbok sebut ya kepentingan. Lah iya, kepentingan lha iku utek-utek. Aku ora tau donga pas sujud. Ya ora kok krana, ya ngerti anak itu donga paling mandi tapi takut ya Allah. Di momen yang sesakral ini kalau aku jangan ngomong hadun isin, cara wong waras isin. Isin. Kita mau cerita ae kira usah tersinggung. Misalnya kepeksa donga ya donya akhirat, donga napa? Ini penting kalau utama. Jadi paling enggak sampai ngaji saya itu saya punya kenangan bahwa saya pernah menjelaskan. Makanya saya itu pengagum Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu kasar ngoten. Justru kasarnya dia, Gusti, sapa sing mateni aku? Tiang majusi ya Amirul Mukminin. Langsung nih alhamdulillah alladzi ja'ala maniyan bi yadi rajulin la yasjudu laka sajdah yuhajuni ya yaumil qiyamah. Artinya apa? Betapa hormatnya Umar pada sing jenenge sujud. Nganti misalnya sing tahu sujud kok mateni dekne udene gampang ape nuntut. Mergo piye-piye tahu sujud yang pangeran wis dadekno sah mlebu swarga. Terus cara pangeran takon, "Mah, wong tahu sujud be aku kok kon mlebu neraka." Piye-piye tahu sujud be aku kok kon mlebu neraka. Ora pantes ya, Mar. Kayak iso jawab nanti kira-kira. Nah, tapi misalnya tapi piye mateni lah ya kan tak walung di swarga. Kayak apa? Nah itu, nah Quran harus dibaca seperti saya ini sehingga kamu tahu kualitas kata wasjud warrukais sujud as-sajidun apa sing ayat ata idunal abidunal hamidunas sayyidunas rafiunas sajidun itu disebut identitasnya wong ya ata ibun yo makamu wis sering tobat kan meskipun sering balik nah jelas kan sering tobat kan nangis yo sering bariku yo balik nah berarti mbak perkaji ini terus kepenek lah enggak ada duit selalu tak jamin rai-rai ketol ya, terus apa as-sajidun termasuk orang baik disebut pengiran apa maka semua kenangannya Nabi dulu itu adalah sujud ya atau sholat misalnya Nabi Musa itu kuburan orang sama apa masyhur nih udah hati-hati sopan waro'ai itu Musa yusolli tahtal kasibil ahmar. Aku delok Musa itu semua penggaweannya sholat. Makanya ada wali ditanya Allah, "Kowe seneng Gus swarga?" Apa teng swarga wonten sholat Gus? Ya kowe oleh sholat. Idan ya kalau gitu saya mau masuk surga. Karena dia tidak bisa bayangkan kok ning swarga apa mau mergo dendam bojo elek sampean bang ngeloni widadari terus mangan enak mergo kapok melarat ning apa. Iku kan fasik lah di seliramu. Mulane swargamu iku kemarane toha barang. Iku swargane yo kelas-kelas umum. Iku sing wasabul yamin ma'asabul iku fisik makhluk wa tauhid mandud wa dilim makhluk pokoke pakanan wedokan pakanan wedok. Tapi nak muqarrabin fa amma in kana minal muqarrabin ora iso digambar farohu warihan. Semua surganya itu berbentuk rohani. Mergo jejer pangeran. Makanya gak iso diredakseno farohu warihan. Jadi nak asabul yamin yo mau sing kapok-kapok melarat ning donya swargane mau fisidrim makhluk wa tauhid mandud wa khurun in musqam salil luluil maknun suwana. Tapi nak muqarrabin Allah nyifati farohu warihan. Nah itu disebut mala enaroat wala uduna samiat wala khotoro ala qalbi tas. Nah swargamu kan mirip-mirip sini dunya. Karena ya rom tok kono ikut ilmu tok kono. Tapi ya apa ya wis seneng lumayan. Makanya masyhur nih wali-wali nak wali gejolokan kan masyhur. Abu Yazid tahu gejolok mitra-mitra wali. Abu Yazid lebih swarga terus protes oleh pangeran Gusti, kenapa umat saya, murid kan ada ini bahasa tasawuf kan murid. Kenapa murid saya enggak ada di sini padahal saya ini sowan jenengan. Murid-murid temen ibadah krana kepengin mlebu swarga mangan turu enak. Iku ning pawon. Ya, akhirnya tak turuti. Ora kepen ketemu aku. Maksudnya orientasi wong ngono iku kan mangan kelon. Ya sare pengen tak turuti. Ora kepen ketemu aku. Lah anak kowe mlebu swarga kepen ketemu aku ya saiki ning kene aku. Murid tem ora usah ora kepengin. Saya ku nek ora to, barang ku ning guri. Ning pawon lho.
Jadi sebenarnya orang ketemu aku. Penting swarga. Ya penting swarga. Terus muni barangnya orang ketemu. Pawon-pawon lah. Pawon. Bapak tak muni-muni. Ya lagi-lagi. Makanya pertanyaan saya tadi, wes iso jawab. Karena hidup kita tidak tahu, apa karena tahu kita hidup? Karena hidup kita tidak tahu. Makomem loh, orang makomem poro. Karena tadi dengan banyak hidup ini kita lihat wong ayu penting, duit penting, pangan. Jadi yang kita lihat malah semuanya jadi hijab. Ayo, jadi hijab ini wong sing ngalami sebenarnya dihitabi Allah. Laqad kunta fi ghaflatin min hada fakashafna anka gitu. Aka fabasrukal jurm. Itu kayak nabi wong soleh. Kanjeng Nabi sama tak ceritani disiksa ning gone kampung Yalin. Ya teng Thaif nggih, kampunge jenenge napa? Yalin. Disiksa koyo iku dongane ngaten tok. Ketika disiksa sampai musuhe wis sakit besar. Ora wong musuhe wis sakit. Sampai musuhe ngekeki kitfan min inabil. Mergo ngerti Nabi kelaparan ijek apa berdarah-darah. Wong sing ngantemi wong bodho-bodho, wong Arab saking sombonge. Ngantemi Nabi emoh, mergo wedi tangane rusak. Dadi nyewa wong bodho-bodho. Masyhur nih, kan Nabi ketika hijrah nek sing ngantemi kafir Quraisy apa kongkonan. Kongkonan. Aghrau sufaha bodho-bodho lho Muhammad ngantemi. Wong bid'ah. Jadi kalau ada bid'ah tenang aja. Berarti kan mirip Kanjeng Nabi. Jadi Nabi itu ya darah di bid'ah, tenang darahnya. Tapi masalahnya kira mirip Nabi. Tuduhan itu benar adanya lah. Alhamdulillah KPU finazarillah. Jadi di Nabi itu saking medine mbek pangeran muni law ora wani fa innallaha taftahu amalas setan. Salibar opo kok ngerasa keliru umpama ngene ora wani. Kok umpama berarti melawan takdir. Sampai. Lha kula ora tahu Mas bayangno umpama di murid sing luwih apik dibanding makhluk iki ora tahu. Wis iki kirimane pangeran wis iki to. Piye-piye iku yo gak tahu aku bayangno di murid sing ahsan min hada utawa ada wujudnya ya sih ada wujudnya ya makome serido Mas ya kayak Kanjeng Nabi wong desa-desa ditarik serbane nganti asarofi unuki nganti bekas Nabi yo mok senyum to menyen pangeran gawene ngono piye wong Arabi sane kok iso wae pangeran malum itu bisane pidato pahpo isane ngono wis piye jadi nek sedelok perilaku Nabi ku ketara nak pangeran iku kepingine wong ora usah komplain. Disebut fa innallaha taftahu amalas syaitan. Muni umpama misalnya ke dalu-dalu akeh nyamuk, wah umpama mau tuku obat nyamuk penak. Muni umpama tek lho rawan. Lagi ora rasane dadi wali yo wong ku isen lho pangeran ndok kowe fikul hal. Umpama wis dinikmati cokot nyamuk. Engko nek pancen parek tenan, sesuk nyamuk iku suka. Engko sesuk kan yo rapat to. Sesuk rapat, nyokot ra wali akeh kok nyokot wali. Ono sesuk kan yo rapat. Wa tarolan ningali sira. Ya sira mukhatab wa sira sinten mawon sing roh. Hum ing ahlan nar. Yuraduna ingkang den pentokno sapa ahlun nar, alih ing atase neraka, ayin nari. Dados dingben sampeyan nang akhirat hiburanmu ku ndelok musuh-musuhmu mlebu napa neraka. Tapi kira usah melok. Mlebu, mau ndelok tok wa tarahum yuraduna alih. Ya ndelok padoh no. Iya dia no kata taroh napa? Terus innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhakun wa idza marru bihim. Nah, terus somben akhire fal yaumal ladina amanu minal kufari yadhakun. Dadi wong Islam ora lega sedurunge ndelok musuhe mlebu neraka. Dadi padha kena ade musuh iku ora lega nek musuhmu rong dihisab mbek pangeran. Coba dihisab kowe no. Musuhmu sing keplok no. Wa tara lan ningali sira eman ya ta'at tamin huruyah siapapun yang bisa melihat itu. Jadi intinya kita pun delok wong sing ape dilebokno neraka. Khosina khali wedi kabeh. Khaifina tekse wedi kabeh mutawadiina terus sopan kabeh. Jadi Firaun sing mletene ngono sing aku pangeran sok ben dadi wong sing sopan santun. Kan sumeneng delok Firaun terus di akhlak ngono sopan. Membayangno delok Firaun Namrud duwe napa? Akhlak. Liwat ngarep Muhammad ngapunten. Sopan nang. Dadi ben wong Islam lega no.
yang duruna ingkang ningali sapa kabeh ilaiha maring nar min torfin saking pandangan khofiyin kang samar. Mesti delok neraka iku ora wani terbuka. Dhaifin nadhari tegese lemah penglihatannya musarokatan hali curi-curi. Maksudnya nyolong-nyolong delok neraka. Mergo delok langsung mesti mlebu, ora delok sawangane mesti mlebu. Dadi delok sithik. Kayak ge khusuk delok wong itu lho. Ora delok koyo kowe lah. Dadi delok langsung iku gak pantes, ora delok. Iya, kan imane cek pas-pasan loh. Namun nisan fasik kan terang-terangan. Namun nisan soleh gak delok. Sing bena huma iku sing. Nah, iku sing dimaksud pangeran wong soleh iku sing jenis iku iku sing dimaksud ya alamu khainatul ayun wa ma tukhis. Dadi ya delok tapi ora tenanan. Tapi ya ora delok. Ya soalnya bangsa iku sejenis. Wa min tamin iku tidak ya tening tidak gimana albak tengah gimana. Pancen kula lah misale mlebu swarga urung marem nek urung delok Firaun berakhlak apa? Sopan. Seneng. Tenang. Semono ngeliwati Firaun sampun tenang. Sudah sampai Firaun pamitku ya kula riyen nggih sing mlebet. Jenengan mengke-mengke mau. Ngawur ya ora mlebu. Jadi pangeran itu ngekei hak dendam ya eling-eling pangeran ngekei hak napa? Jadi wong-wong mukmin sing dienggo nyanyian wong kafir iku ora marem nganti ngerti musuhe mlebu neraka. Mulane sampeyan dikai terowongan. Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Di terowongan ngerti musuhe iku glebakan ning napa? Neraka. Gak ngono ora lega. Dadi nunjukno wong dendam arah kesampean yo ora. Kayak wong saleh kan dugem gak wani, sek bebas ra wani. Iku nek arah dikai widadari ora lega. Akhirnya yo dugem ning swarga iku bisa. Lah ya kan ngombe wa khamril ladzatil. Mergo ning swarga ning donya jenise kan yo jenis mabuk asline. Maksudnya dene cuma ngempet ngono lah. Iku nek ning swarga gak dikai khamr yo ora lega. Mana akhirnya dikai wa khamril ladzatil lisyaribun. Mergo aku yakin sing nabi-nabi wali-wali jelas gak Mas. Iku sing kok tua-tua. Mergo iki kan wis makome wis ladzah bin nadzari la wajillahi taala sing jenis nabi. Iku mesti jenis kue sing dimarem ambek homer babon. Ya Mas wong tanggane tuwak nek ra ngombe ku kaya. Ngempet. Pangeran gregani ngempet terus dikon nyabu sebenarnya. Tapi bedane nek swarga la fiya qaulu wala hum anha yuzaf. Wah, gua ya muni langsung nyabu ngeflek. Pikir kita dari Wiro rencana Wiro. Rencana Wiro. Pitung makan. Wiro gimana rencana tuh? Wiro ya. Iya. Ya untuk lanang kan ya. Rencana Wiro rencana. Sekarang sing terkenal Wiro itu tadi. Iku jenis soleh pas-pasan atau sing umum? Sing pas-pasan ya. Pas-pasan 70 aja. Ya mergo mau Mas ngerti Allah iku pirsa soleh iku soleh kecewa maksudnya ning donya ora oleh dugem ya soleh ngempet kan terima tamu parah ya aku ora dibikin wong ngene-ngene iki tapi yo mlaku agamane pangeran ya dibikin wong kliru wae wong agamane pangeran. Jadi Ustadz di kasus ya, kayak Raiso Ngeruntuh Nois, wah pengen, gak usah khawatir. Gimana banyak dia yang kena kasus, nasib ya Islam bayar piye? Sing jatuh ya sing duwe apa kasus, Islam ya baik-baik. baik saja. Ya sebenarnya swarga ya, wa khamril ladzatil ngeflek apa? Dan yo polahmu ning swarga. Jangan. Aku mulane mau ketemu sampean Dani. Makamku wis dakwahum dia subhanakallahumma. Aku bayangno swarga ra wiridan ora iso. Wong kok terus ngeplay babut terus. Kok piye ngono yo aneh. Kowe harus gak ngono gak afdal. Wis bayangno jangan ngene wis swarga. Pola ya. Beda gitu.
Kalau bahasa jelas wa khamril ladatil. Banyu mesti ra gelem, Mas. Memain wiri apa? Ini jelas gak gelem langsung khamr to. Nyempet wak kelas loh. Langsung nyemplung segoro nih komer. Jadi malaikat polahe cak. Jadi aku nunjukkan anak pangeran dendam jadi maklumi, ngempet jadi dendam mau. Wong sing tau dinyek ning dunya ora marem nak sing nyek ora mlebu neraka. Ane fal yaumal ladzina amanu minal kufari yathakun alal araiki yang berarti us kowe nek sobane wis ning apa permadani jajar bidadari terus delok wong kafir disiksa terus kowe pahpoh. Muar apa? Pas waktu ini pas ngono pas kelakuane. Karena apa? Kau nyumpetin rokok ya. Kepleset baru. Jadi aku nak mau Quran itu dendam itu dikaya, tapi sebenarnya suara gua. Mana fatwa kan dia ini takok. Aku nih dunia di konco bisnis. Innahu kana li aku di konco. Terus ditakokno pangeran konco kula teng pundi sebab pangeran dikabulkan fatolaah fara'ahu fi sawai. Qala tawahi in kita la turdin itu jelas pakai khitam. Mas iku nunjukno nak ya dikai hak komunikasi. Boleh lewat seluler sambungan telepon, boleh lewat apa tapi jelas dikai hak komunikasi. Lakot in apa tawahi in kita la turdin. Kowe meh wae nglebokno aku nang neraka. Terus walau la ni'matu rabbi la kuntu minal muhdharin. Umpama aku ora entuk hidayah pangeran aku ya koyo kowe nang neraka. Terus setelah itu ngendikan afamana lebih majid ini ketok nak zaman yang dunia ku dinya laopo ge mikir baas utangi songko delok saiki aku mati afamana lebih majid delok aku apa mati saiki delok aku nyabu dari wae ini afamana lho delok aku gak mati delok babonku apa wae lha iku wong saleh agak dendame ngono keturutan yo ora lega jadi kalau kowe ngempet ra numpak alpat sampean kene numpak alpat tumabrakno apa Mas Pak apa ya balik meneh Pak Ferrari tumabrakno balik meneh sowan kan dene zaman dunya orang film kan ngiler Mas ngawasi dong ngiler dadi pangeran dimaklumi kan beduwi-beduwi iku ya iku sampean tetep muni afamanahnu bimayikin ila mutatan ulama manahnu bimu'adzabin dene nganti maklumatno aku iku ora disiksa jelas khitabe ing kita laturti iku nunjukno nak orang ngomel-ngomel ning musuh iku gak lega. Jadi sapa aku barani kiri, saiki aku kaya. Oh, kaya. Anak kono cek jawab ngono kan mlebu swarga. Jadi dendam iku soben ae aja ning donya. Dendam donya ono hisabe, dendame soben ning swarga ning akhirat. Fal yaumal ladzina amanu minal kufari yalhaqun. Lan ngaji Quran. Dadi apa iku ngempetem nyabu ya dituruti mbek pangeran. Soben wa khamril ladatin syai. Ngempetem ora dugem ora prostitusi ya dituruti pangeran. Dikai widadari kan. Iku gonta-ganti apa sak jenis? Tapi coba takut. Di parkir rose. Konotase Mas gak cerewet to. Mau nak jadi kiai sing wedi bojone, tapi paling ayu ku bojone. Mergo sing ngaji gurine bojone. Ya ngarep-ngarep mergo bojone ngaji ning guri. Tapi dari orang ngalahno bojone. Tapi bareng ngaji ora ono bojone Mas ning jowo. Ora kok bojone ning donya keren. Hadis kok diwolak-walik. Kondisional apa? Ngaji ning omah iku akhirnya gak bebas kan akhirnya cerita. Widadari ngono ayu cek kalah. Lah ngaji ning jowo. Widadari wayu gak cerewet koyo sing tangannya mau gonta ganti hadisnya fleksibel ya anak hadis fleksibel ya maka alladzina amanu innal khosirin jadi wong mukmin lalu narang gremeng ya ora lega mulane komentar innal khosirin alladzina khosiru ya ora lega ora komen ora lega delok aku wong bejo sing rugi ora gelem-gelem iman gak ngomel ngono gak ora lega dadi dendam itu dituruti kita kelidim kelan langgenge alladzina finnar ing dalam roko wa adam usulihim
Imam Suyuti bayangno swarga lan ora ana itu makane alladzina khasiru ilal khuri maring widadari al mu'addadati lahum fil jannah. Jadi bayangno swarga ya golek widadari. Gak golek pangeran del sing duwe. La aman lam iman sapa alladzina khasiru. Al mausul khabarina tadu khabarina. Qul innal khasirin iku alladzina khasiru. Ala ilingo innal zalimin ayil kafirin ku fi adzabin dan siksa mukimin kang terus menerus sing ingin dikse langgeng wa utawi iki min makulillah saking dawuh Allah taala. Pasti Imam Suyuti kuwatir nak ala innal zalimin iku mbok anggap termasuk dawe wong alladzina napa amanu. Tapi jelas iku kalau cerita niku mboten bodho nih. Dadi dendam jelas dituruti nek pengen. Napa jelas napa dituruti nek pengen. Mulane mangkel iki dituruti nek pengen. Mulane dadi wali ben mangkel iku dadi swarga. Dadi ana wong mutangi wali, waline ra iso nyaur. Mulane nek ana wali kok diutang kowe aja tagih. Tak wali tak ijazah itu nek ana wali utang kowe aja tagih. Bareng diutang ra iso disaur ya hak adami itu kan enggak bisa bebas. Ditagih ambek sing ngutangi, gak iso nyaur waline kere. Walhasil tapi Allah gak ridho nak wali iku mlebu neraka. Padahal kudu mlebu neraka mergo ndek hak. Ada masyhur cerita itu. Akhirnya Allah ngendikan ning sing ngutangi. Sing ngutangi ora pati wali ya wong biasa. Didono swarga. Sampai takokan pertama liman napa li ayyi nabiyyin niku kangge nabi sinten? Li ayyi siddiqin kangge siddiq sinten? Siddiq ku iman sing kelas A kaya Abu Bakar. Ora cari pangeran. Saking apike swarga takokan pertama ayyi nabiyin, kanggo nabi sinten? Ora kanggo nabi. Liman yang mliku sama. Ya kanggo sapa sing kelar tuku. Lah terus sinten Gusti kelar kowe kuwatnya. Mosok Gusti ya, tapi ngebrokno cah iki. Utange akhirnya wong loro bergandengan mlebu. Oh iki jasane nek ana wali utang kowe iku utang iki dongakno iso, aja iso. Coba tuntut. Kowe iki ra ngarep mlebu neraka. Sing utang rawali tagih ora. Mergo nek mbok tagih nek sing utang rawali malah nagih ning neraka malah ketemu lebar hebat kan. Lah iya Mas misale di utang wong sampe nuntut mbek pengen dikandani sing utangi kowe sing utang kowe iku ning neraka. Nek mbok tagih ya rono malah. Malah nek iso iku ya ngutangi wali-wali iki utang. Malah nek ana utang tak iku wali to ora. Nak wali tak. Jadi misalnya utangi 10 juta Mas, kira-kira iso nyaur. Utangi 100 juta. Nganti ra iso. 100 juta wis pidato piro? Utang tua berdua waline. Jadi yang ini dendam dituruti. Mulane ana ayat hadzani khosmani ikhtasamu fi rabbihim. Jadi pertama wong tukaran. Wong pertama ketemu pangeran kegiatan itu tukaran. Mergo ra marem nak sing musuhe iku gak ketok salah. Mane hadzani khosmani ikhtasamu fi rabbihim. Jadi pertama ketemu yo. Jadi ning donya wong perasaane yo ngono. Engko ning akhirat yo ngono. Mulane ora lega nak nganti ora roh musuhe iku ning neraka. Disebut fal yaumal ladzina amanu minal kufar. Mergo zaman dhisik iku innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yathaq. Iku mulane ngaji Quran ben kira. Dadi dendam iku yo penting, tapi aja mbok wujudno. Wujudnone sampe ning ndi? Ning swarga. Seneng babon ya wujudno sampe ning swarga. Saiki ya wong ngene-ngene wae. Wa makana lan ora ana lahum kedhe wong akeh min auliya te pira-pira kekasih yang suruh lahum kang dungi sapa ya wong akeh min dunillah saking tampung dibatno Allah iri tekse ya Allah. Ya tau kang nolak sapa irihi anhu ada bahu ing siksane Allah anhum sange wong akeh. Terus ning ngarepe pangeran wis kabeh ra iso nyafaati kecuali sing diberi hak izin kados Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man disabane wong yudli dadi ngaji iki ya sing khatam ngaji iki iku bali ning ayat kursi mangdal ladzi yasha'indahu illa bi idzni tetep ana istisna napa illa bi idzni. Wa man disabane wong punya sarna sapa Allah fa malahu min sabil mengkorane kedhe wong sabilin tedalan. Etori yen kesedalan ila hukumane hak fid dunya wa ilal jannah lan surga fil akhirah. Wong sing disesana Allah ya ora roh hidayat ya ora roh swarga. Istajibu nyembadani sira kabeh li rabbikum maring pangeran sira kabeh ajibu tegese nyembadani sira kabeh ing rabbakum. Oleh menyembadani misalnya fi tauhid lan tauhid wal ibadah lan ibadah. Mingkop li ayat ya. Sedurunge ento teko yaumul dina wa yaumul qiyamah la marada kang ora ana balinan kumujud. Ora iso bali kumujud lha kedhe yaum minallah. Innahu tegese uta yaum idza utian alikan den tekakno bi yaum la yuradu mung ora iso den tolak apa ya. Ketika kiamat wis ora iso apa. Malakum bimal ja'i ora ana kudu sira kabeh bimal ja'i utawa inggon nyingkrah taljauna kang nyingkrah sira kabeh lahi maring malja. Iku manane nggon ngungsi napa yauma idzil yauma id atat asa
Kata yauma id ata amrun sing la maradalahu minallah. Wa malakum lan ora ana iku sira kabeh min nakirin utawi iso ngeles. Ingkarin tegese ngingkari di dunia. Saat iku kowe ora iso ngeles tau dosa apa ora iso ngeles kabeh ono videone ono rekamane kabeh. Mulane kula suwun wong sing seneng mek salat kuwi seneng. Ben kowe iso ben ning akhirat tau di rekaman sing disepakati baik iku salat. Iso no misale rekaman terus pahpoh. Didung-didung wong wamu. Didelok pangeran. Hormat kiai. Dasar ahli neraka. Terus direkam malaikat do delok kowe ngomong ngono. Terus malaikat takok sing ahli neraka iku sapa? Tenak kowe sujud, napa? Muni subhana rabbiyal a'la bihamdi. Gak ngarah wani malaikat nyalano kalimat subhana rabbiyal a'la. Tenak pidato ha. Dasar wong desa kandhanane angel gak nurut kiai. Jebule cara malaikat, kiai ini sing ra kena dinut. Repot kan. Wong ape nerangno hukume kok ngenteni di kai podium tiga apa ora gelem nerang. No. Ya Mas Toha ya ora bakal balik liya Bagas Toha. Nek kula suwun sing biasa pidato sering ngaji. Dadi sering ngaji kadang-kadang ning panggung, aja diwalik. Ngajine pendak ning panggung. Baik ijazah Bapak kok Abdullah salam kula setuju. Nur guys sing sering deres ning omah. Dene nek diundang wong ku ganti nggon deres. Dene nek ora tau deres sing ngenteni diundang. Nek ora diundang ora. Nah ya, jadi kayak tetap mulang terus. Berhubung diundang wong saiki mulang ning panggung. Tapi ora ning panggung lah tetep mulang. Ada nih. Ada nih ya. Itu semua, maksudnya itu ora kiai, ora dosen, ora ustad kudu ngono. Misalnya mulang ning kampus enak, bareng ning omah sudah gak punya mental guru. Mergo ning kampus ya jadi kan kalau mental guru ya di kampus guru, di rumah ya guru sehingga bagi orang sekelilingnya tetap menarik. Pidato fase yang ngono enak ngono bareng ketemu wong desa, ketemu ning musala iki kalau badhe tanglet salat sing bener sepundi. Mun tanglet wong liya mawon. Padahal pidato salat niku imaduddin. Piye? Mestine orang ngono ha masih takok sing ora ono duwike terangno. Ngeten lho Mbah, salat sing sae nu ngeten. Salat itu tiange agama. Takok undang aku. Mosok takok hukum kok ngenteni ana tanggal. Nah iya maksudnya nak kowe salat kan ra iso disalahno mbek malaikat. Nek pidato iso disalahno. Iso rusak ora nurut kiai. Jebule malaikat mun pancen kene ra kena di. Ora repot kok. Alhamdulillah sudah ngaji bareng bersama Cahaya Ngaji. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.